Hello, welcome everybody. Kali ini kita akan diskusi lagi. Gak nyangka ya, udah Sabtu lagi. Seperti biasa, kita akan ngadain live bareng salah satu speaker yang bakalan aku ajak buat berdiskusi. Ini judulnya Cek Kodam ya. Kayaknya karena lagi viral-viralnya ya Cek Kodam. Tapi nggak ada kok. Kita nggak akan bahas itu, musyrik ya teman-teman ya. Jadi kita lebih bahas tentang bagaimana nih caranya supaya bisa ngebangun privilege. Karena hal ini kita akan ngebahas tentang topik yang cukup menarik dan juga kontroversial sih menurut aku. Kenapa? Karena kalau kita bahas tentang privilege itu bisa jadi pro kontra sih. Karena ada yang sukses dengan privilege, ada juga yang nggak sukses dengan privilege. Oke, tanpa berapa lama lagi aku akan perkenalkan speaker kita, tapi nanti juga kita bakalan chat-chat kok. Jadi saya perkenalkan beliau sekarang, tapi beliau juga bakalan memperkenalkan dirinya sendiri di hadapan teman-teman. Oke, namanya Dina ya. Dia salah satu aktivis juga, aktivis sosial. Dan saatnya sekarang saya undang beliau ya. Yang mau bertanya bisa Hai Desi, hai Ca FTR, hai Da titik YII, hai Abi, hai Dina. Sebentar, Mister. Oke. Siap. Halo, Mister. Ya. Selamat siang. Hai, selamat siang. Emang di sana udah siang? Udah dong. Ya. Oh Waktu iya. kita sama. Sama. Oh, kirain beda waktu 2 jam ya. Enggak dong. Oke, baik. Tadi aku udah kenalin singkat ya, terkait dengan Dina. Dina salah satu aktivis juga ya. Saya lihat postingannya itu aktivis sosial atau lingkungan gitulah ya. Baik, itu ada dari Abi tuh, kangen scoring dia kayaknya. Halo, Abi. Oke, baik. Dina mungkin boleh perkenalan diri dulu terkait dengan profilnya. Oke, sebelumnya ini doa. Aku salfok banget, Mister, sama tulisannya di atas Cekodam. Cekodam banget ya. Iya benar. Karena kan mikirnya tadi tuh apa ya gitu. Akhirnya saya pikir ya udah cek kodam aja kali ya. Oke. Itu sampai. Oke. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dina Aprilia. Kebetulan di sini temennya Mister Sony ya. Kenalannya ya dari tempat kursus. Aku merupakan mahasiswa yang alhamdulillah kemarin keterima di Universitas Gadjah Mada dan ya kurang lebihnya menjadi manusia biasa aja. Terima kasih, cukup Mister. Silakan dilanjut. Oke, itu baik. Kita tunggu nih experience-nya di Universitas Gadjah Mada ya. Share pengalaman. Oke, baik, terkait dengan pembahasannya itu tentang privilege ya. Menurut privilege. Ya, halo semua, semangat. Baik. Menurut Dina sendiri, pandangan Dina tentang privilege itu apa? Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Mister atas kesempatan, udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng Mister. Mister ini menurut aku bisa banget sebagai tutor juga, terus berkecimpung di dunia pendidikan juga sebagai tutor dari yang aku tahu dari tutor eksakta ya, matematika, fisika, kimia, itu tuh menurut aku sulit banget gitu. Karena aku juga pernah mengajar materi tersebut dan aku juga pernah mengajar materi tersebut dan itu tidak mudah, apalagi matematika gitu loh. Aku langsung disuguhi dengan apa sih itu, privilege ya? Iya, benar-benar. Aduh, gini nih, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih dengar bahwa ada case seperti ini, misalkan wah dia bisa sekolah di luar negeri, pasti orang tuanya kaya, wah kayaknya si A ini berprestasi karena dari kecil, dari TK, SD, SMP, bahkan SMA, dia sudah dibelikan buku-buku bagus dan juga mahal dari keluarganya,
Terus juga misalkan ada case bahwa dia bisa lulus di perusahaan yang terkenal, pasti dia pakai orang dalam dan dia bisa lebih dihargai, mungkin ya maybe memiliki paras yang lebih cantik misalkan dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan kalian berpikir seperti itu atau kalian berada di lingkungan yang memiliki pola pikir seperti itu, menurut aku ini fenomena yang sangat yang sedang terjadi di masyarakat ini, apalagi khususnya di kalangan anak muda seperti kita yang kadang overthinking, yang kadang selalu nyangkut pautkan dengan privilege yang kita punya gitu. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau make sure gitu ya, kita diskusi aja bareng-bareng di sini, nanti langsung tulis di kolom komentar ini. Aku tidak ingin menggurui teman-teman semua, kita belajar sama-sama, kita diskusi sama-sama, supaya ilmu yang aku share ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Pastinya ya. Terus, iya. Gitu. Aku di sini bukan niat untuk menggurui ya, sekali lagi, karena aku di sini mau share pengalaman yang sudah, mungkin ilmu yang sudah aku dapatkan sebelumnya ke teman-teman mungkin yang membutuhkan, mungkin teman-teman yang ingin mengetahui apa sih itu privilege lebih luas lagi, bukan hanya dari segi diri sendiri, misalnya paras cantik, otak yang pintar atau gimana, tapi dalam dunia kerja dan sebagainya, privilege itu luas banget teman-teman. Dan aku tuh pernah baca dari satu buku yang mengutip seperti ini. Privilege itu tidak hanya misalkan kita lahir mendapatkan privilege, tapi privilege itu bisa kita jemput, bisa kita bentuk. Itu bisa menurut aku ya. Oke. Baik, berarti di pengantar awal Dina beranggapan bahwasanya privilege itu bisa dibentuk ya, bisa dibentuk. Bagaimana orang yang beranggapan misalnya dia sama sekali nih kesulitan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dikarenakan dia tidak punya OD, orang dalam. Apakah itu masuk dalam privilege yang dalam hal ini menjadi privilege yang harus dibentuk atau seperti apa? Gimana nih, Stan? Mau di sini tadi lagi hujan. Oh, oke. Baik. Terkait dengan orang dalam. Kalau kita bicara tentang orang dalam, berarti apakah privilege yang dimaksud itu privilege yang bisa dibentuk atau emang seperti apa menurut Dina sendiri? Sebenarnya menurut aku ini tergantung sudut pandang kita mengambil sudut pandang yang mana. Dari teman-teman juga pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda sama aku sekarang gitu. Menurut aku dari orang dalam, ketika misalkan kita mau masuk sekolah, dari kita mau masuk pekerjaan, itu satu privilege yang sudah ada dari kita lahir, maksudnya adalah privilege dari relasi orang tua kita, dan juga privilege yang kita jemput, yang kita bentuk sendiri. Mungkin ketika kita ingin mencari pekerjaan, lalu pada saat kuliah kita memiliki atau mengikuti suatu organisasi dan membentuk relasi, misalkan aku mengikuti organisasi A nih, ya aku deket kenal baik dengan ketua umumnya misalkan, kemudian ketua umumnya ini memiliki relasi di luar juga, kemudian misalkan si ketua umum ini sudah bekerja di perusahaan A, kemudian si rekan kita ini melihat potensi kita dan meng-hire kita, itu termasuk privilege atau hak istimewa yang dijemput gitu, yang kita bentuk sendiri melalui relasi organisasi yang kita ikuti selama kita berkuliah. Contohnya seperti itu sih. Oke, berarti salah satunya dengan bergabung dengan suatu komunitas atau organisasi atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung terbentuknya suatu privilege atau hak istimewa itu sendiri. Betul. Okay. Kuncinya adalah membentuk relasi dulu. Iya, benar. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggapan bahwasanya dia menyerah diri duluan terkait dengan saya tidak punya hak istimewa sama sekali, saya bukan keluarga ini dan itu, dan akhirnya mereka malah menyerah akan terkait dengan keadaan dan ya udah hidup jalan seperti apa adanya aja. Nah, menurut pandangan Dina seperti apa? Oke, teman-teman perlu kita ketahui ya, setiap orang ini memiliki privilege-nya masing-masing. Cuma porsinya aja, porsi privilege-nya aja yang berbeda. Misalkan nih, si A memiliki privilege, parasnya cantik, dia terlahir dari keluarga yang kaya misalkan, dia tubuhnya lengkap, maksudnya alat panca inderanya semua lengkap, berguna dengan baik.
itu privilege yang dimiliki oleh si A. Kemudian privilege yang dimiliki oleh si B, misalkan dia parasnya ya cakep gitu ya, terus tapi dia terlahir dari keluarga yang kasarnya ya tidak kaya atau biasa-biasa saja gitu. Jadi bagaimana cara kita mensyukuri itu bahwa dalam diri kita sendiri ini punya privilege. Kita bisa berpikir karena kita punya akal, kita mempunyai privilege daripada hewan. Karena manusia itu sejatinya makhluk yang sempurna, memiliki akal dari hewan. Kemudian aku pernah baca juga nih di salah satu komentar postingan, aku lupa, katanya kalau kita main sosial media, kemudian kita bisa nonton video di YouTube, itu termasuk privilege juga, karena kita punya kuota atau di rumah kita ada wifi. Itu hal kecilnya, bahwa di setiap manusia itu punya privilege. Tuh, cuman porsinya aja yang beda-beda gitu. Oke, berarti setiap manusia itu punya privilege dan bagaimana dia berupaya untuk mengoptimalkan privilege-nya. Misal kalau dia udah punya HP, itu harusnya bersyukur HP dia udah punya HP dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang mungkin belum punya HP gitu. Ya, bagaimana dia memanfaatkan potensinya di situ. Gitu ya. Oke, baik, terkait dengan tadi karena menyinggung paras atau ya. Dan ini kita akan bahas satu highlight yang selalu ada di Indonesia, yaitu terkait dengan kalau kerja. Ya, kalau kerja itu yang dilihat adalah parasnya. Contoh kita kerja di bidang perbankan misalnya, atau kerja di bidang-bidang yang membutuhkan bahwasanya ini service atau lainnya lebih kepada ke fisik kayak gitu. Melihat fisik baik sehingga kerjanya lebih lancar. Menurut pandangan lebih bagus yang seperti apa? Apakah menurut ini nih ya, nggak boleh kedua-duanya. Misalnya apakah dia dengan paras yang belum menarik tapi pintar, atau dia parasnya menarik tapi malah tidak pintar sama sekali ya, atau dalam hal ini masih perlu belajar. Oke. Nah, menurut aku dalam case ini, apalagi dalam dunia perbankan ya, perbankan itu kan bergerak di bidang jasa, di mana frontliner lah yang dijual adalah bukan hanya otaknya aja, bukan cuma kecepatannya aja, tapi parasnya juga. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa, misalkan perhotelan sebagai resepsionis, perbankan sebagai teller, atau sebagai customer service yang emang kerjanya melayani orang lain, berhadapan dengan orang lain, itu wajar ketika bank ingin memilih atau meng-hire calon karyawannya dilihat dari parasnya. Tapi tidak dipungkiri juga ada beberapa bank, dan ini case yang pernah dialami oleh temen aku sendiri. Dia punya otak yang cerdas, walaupun dia punya keterbatasan, tapi ketepatan dia, kecerdasan dia itu bisa menjual banget, dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih berada di perbankan itu gitu, Mister. Oke, baik, berarti tidak semua ya paras dan fisik itu mendominasi dalam dunia pekerjaan ya. Salah satunya teman Dina tadi yang masih bisa bekerja di tempat itu ya, walaupun dengan keterbatasan ya. Iya, hal betul. itu membuktikan bahwasanya ini, karena gini, sedikit banyaknya orang yang mengeluh ke saya terkait dengan saya nggak mungkin lolos di pekerjaan itu karena pekerjaan itu lebih membutuhkan penampilan fisik, sedangkan saya kayaknya nggak mungkin deh masuk ke sana gitu, dan mereka malah insecure duluan terkait dengan itu. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan ya buat mereka yang terus tetap berjuang, karena kita nggak tahu nih rezeki kita tuh di mana gitu ya, kayak dengan Betul. hak istimewa itu sendiri. Oke, hak istimewa Kembali tadi lagi kan ya, kembali lagi ke kebijakan perusahaannya dulu, perusahaan bergerak di bidang apa dulu. Kalau misalkan hanya di depan PC aja, mungkin yang diandalkan adalah otak gitu loh. Cuman kalau di perbankan ya, kalau emang mereka ingin meng-hire yang ya apalagi secara tertulis ya, hitam di atas putih, bahwa ingin meng-hire calon karyawan yang good looking. Kadang kan ada beberapa perusahaan yang langsung to the point seperti itu. Oke, baik, berarti lebih baik menyesuaikan lagi dengan loker yang ada, atau dalam hal ini kriteria lokernya sendiri. Iya. Oke, terkait dengan perusahaan nih, kalau kita bahas perusahaan ya, tadi kan kita bahas tentang orang dalam terkait dengan bagaimana sih sebenarnya dunia kerja di Indonesia itu ya, karena salah satunya juga menyesaratkan banyak banget ya tentang ini itu gitu. Bahkan sempat dulu ada meme-nya juga bahwasanya di Indonesia itu kerja harus kayak gini, harus bisa mengendalikan bulan misalnya, harus bisa pakai bahasa alien gitu ya, harus tingginya sekitar 3 meter mungkin,
sampai ke sana kali ya. Ya, tapi ujung-ujungnya gajinya kecil ya. Gitu. Nah, menurut pandangan Dina terkait dengan hak istimewa atau privilege yang ada di perusahaan itu sendiri terkait dengan orang dalam, apa sih pandangan Dina terhadap perusahaan yang mengedepankan orang dalam merekrut suatu karyawan? Menurut aku ini hal yang harus diminimalisir, kalau bisa ditiadakan. Karena sangat disayangkan sekali untuk teman-teman yang mungkin dari awal tidak memiliki hak istimewa, tidak membangun relasi, tidak memiliki privilege dari relasi itu, tidak memiliki privilege dari relasi orang tua juga. Gitu. Kalau misalkan kan kapasitas orang itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan satu dia tidak punya privilege, namun otaknya juga mempunyai keterbatasan, bahwa kapasitas otak manusia juga berbeda-beda. Nah, itu menurut aku apa ya, kasarnya ya kasihan buat teman-teman yang seperti itu gitu, yang mengalami itu gitu. Jadi kalau bisa ya ini harapan aja buat masing-masing perusahaan untuk meminimalisir atau meniadakan orang dalam tersebut gitu. Tapi ada plusnya juga mungkin ya, karena aku pernah ada di posisi seperti ini juga ya Mister ya, gitu. Bahwa orang dalam ini dalam bahasa halusnya adalah referensi, orang yang mereferensikan kita untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, bahwa si referensi ini nih yang mereferensikan kita sudah kenal baik dengan kita, sudah paham bagaimana kita bekerja, bagaimana pola pikir kita gitu. Mungkin itu yang menjadi nilai plus, sehingga perusahaan, HRD atau manajer atasan-atasan di perusahaan itu percaya bagi orang yang sudah direkomendasikan oleh rekomendator ini gitu. Itu sih ada plus minus sih, Mister, menurut aku. Jadi salah satu sisi kita berhak percaya terkait dengan orang dalam. Dengan adanya sistem orang dalam itu bisa membuat suatu budaya perusahaan itu semakin terjaga karena adanya rekomendator yang jujur terkait dengan kapabilitas dari yang ia rekomendasikan itu. Tapi kalau hal itu lebih ke patriarki seperti kita bisa bilang, oh ini karena dia sepupu saya, karena dia keponakan saya, kayaknya lebih enak masuk ke sini aja, lebih mudah. Nah, itu pandangan Dina seperti apa? Nah, itu Mister. Itu benar-benar yang harus ditiadakan sebenarnya. Jangan membentuk dinasti baru bahwa wah ini keluarga saya harus saya masukin ke perusahaan saya nih, dia sepupu saya atau temen dari rekan saya atau bagaimana gitu. Menurut aku itu sudah tidak sehat ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing kebijakan perusahaannya. Nggak 1-2 perusahaan aja yang sudah menerapkan seperti itu, Mister. Bahkan ada yang terang-terangan menuliskan hitam di atas putih harus memiliki relasi atau orang yang dapat merekomendasikan kita gitu. Alias kan bahasa kasarnya itu kan orang dalam gitu loh. Itu sih, Mister. Oke, baik. Terkait dengan orang dalam tadi ya, juga hal itu yang harus kita jauhi terkait dengan patriarkinya. Tapi kalau orang dalam lebih ke reference yang bagus atau karena dia bekerjanya baik ya dalam hal ini, kenalan dan sebagainya, nah itu tidak masalah. Oke. Baik, saya dapat poinnya itu sendiri ya. Nah, satu pernah nggak lagi, kadang kita boleh nggak bisa mengontrol suatu perusahaan, kita nggak bisa mengontrol suatu kebijakan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol suatu manajer, SVP atau sebagainya. Nah, karena kita tidak bisa mengontrol hal-hal tersebut, kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sadar kalau kita tidak memiliki referensi, kita tidak memiliki privilege atau hak istimewa, kita harus menjemput privilege itu, Mister. Oke, baik, dengan salah satunya bergabung dengan komunitas dan ataupun organisasi yang kita sukai tadi. Iya, bisa lewat komunitas atau dari teman ke teman, kita perluas pertemanan kita, jejaring kita, itu bisa membangun relasi kita untuk membentuk privilege kita, untuk menjemput privilege kita. Itu. Oke, baik, setuju Ali. Oke, terkait dengan ini, kita akan diskusi tentang saya pernah lihat statement seperti ini. Kalau lihat di dunia kerja ya, menurut kamu yakin atau kamu punya pengalaman kah sebenarnya di dunia kerja di luar sana itu hanya sekedar formalitas untuk merekrut sebuah karyawan dengan membuat pamflet, dengan mengadakan ini dan itu, tapi sebenarnya mereka sudah punya kandidat sendiri untuk masuk ke perusahaan mereka?
Ya, benar. Bahkan saya sendiri itu pernah mengalami case tersebut, Mister. Baik, bisa Bahkan bukan hanya di tempat kerja saja, misalkan dalam keperluan organisasi. Ketika saya mendaftar harus membuat satu proposal atau misalkan esai gitu loh. Eh, Mungkin saya sendiri tidak mudah percaya dengan orang lain sehingga saya punya spekulasi bahwa spekulasi yang negatif lah. Apakah suatu organisasi ini hanya ingin apa ya, ide aku aja dalam esai aku misalkan, atau dalam PPT yang udah aku buat aja gitu. Nanti ujung-ujungnya ya yang keterima ya rekan dia sendiri, orang-orang terdekat mereka, orang-orang yang udah mereka hire sebelumnya gitu. Itu sih saya, karena aku juga pernah sekitar 3 kali ada di kesini, yang satu pekerjaan, yang kedua dalam organisasi, Mister. Berarti dalam hal ini ya, uh, hal ini biasanya terjadi atau lumrah dilakukan oleh orang-orang di luar sana terkait dengan um, apa tadi ya, formalitas aja gitu ya. Ya, betul. Dalam hal ini ya, oke. Menurut Dina, kenapa mereka melakukan ini? Hmm, Kembali lagi, Mister, aku juga bukan cenayang ya, tapi menurut sudut pandang aku ya, karena mereka ya mungkin karena mereka juga ingin mengumpulkan ide-ide dari para masing-masing kandidat juga. Misalkan ide si A begini, ide si B begini, ide si C begini, nanti mereka kumpulkan untuk dijadikan suatu program kerja yang baik, misalkan seperti itu kalau misalkan perspektif aku, sudut pandang aku negatifnya seperti itu gitu loh. Oke, Mr. Ilham nanya, ini trust issue kan? Aduh, live-nya ini jadi, coba ini bener-bener jadi, dibilang trust issue bener ya? Bener ya, bener banget trust issue. Karena, Itu terus. iya bener kan, karena ada beberapa uh, waktu lalu juga ikutin rekrutmen dari salah satu perusahaan gitu juga, terus juga di beberapa kesempatan mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi lagi-lagi ya kayaknya sudah ketebak bakalan dipilih yang mana gitu. Ini ada mana cek kodamnya Mister. Oh iya, ini kita sedang cek kodam ya teman-teman ya. Cek apakah teman-teman punya privilege atau enggak. Kodamnya berupa privilege ya. Gitu. Ini benar-benar gara-gara cek kodam. Ya, itu tadi. Jadi bisa jadi ya, kalau menurut saya pribadi, kenapa mereka melakukan hal ini? Yang pertama, mungkin bisa jadi mereka menganggap bahwasanya ini sebuah formalitas yang harus dilakukan suatu perusahaan yang nantinya menjadi program kerja yang dimana akan dilaporkan di akhir tahun. Sehingga kita ada kok lakukan program kerja ini, melakukan sebuah rekrutmen, tapi udah menghabiskan anggaran berapa yang dipilih orangnya ini. Kenapa? We don't know. Mungkin agak sedikit sensitif bahas beginian ya. Iya, betul, sensitif banget. Tapi kalau dibilang trust issue ya emang benar-benar trust issue sih. Karena 3 kali mengalami case yang seperti ini kayak merasa dipermainkan aja gitu, dimanfaatkan gitu loh. Iya, benar-benar kita belum tahu ya. Sejauh ini menurut Dina sendiri ada nggak sih yang benar-benar adil dalam rekrutmen, atau pernah diceritain sama orang kayaknya emang kalau kamu masuk ke sana itu emang benar-benar fair dalam hal ini, rekrutmennya dan sebagainya, pernah nggak? Oke. Ada perusahaan yang terakhir tempat aku bekerja, gitu. Sebelumnya aku mikir ini perusahaan buka loker terus, apakah mereka hanya ingin tahu kandidat-kandidat yang mereka interview, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar membuka atau membutuhkan pekerja, atau pada saat si perusahaan ini membuka kayak job fair di satu kegiatan, tapi hanya formalitas dan kembali lagi tidak benar-benar sedang membutuhkan pekerja gitu. Tapi ternyata setelah tahun lalu aku melewati semua proses rekrutmen yang mulai dari pengisian assessment test, kemudian interview HR, kemudian interview user juga gitu, sampai offeringnya gitu, itu real dan mereka benar-benar tidak tidak meng-hire orang-orang yang memiliki rekomendasi, bahkan mereka meng-hire orang-orang yang fresh graduate, benar-benar tidak memiliki pengalaman, belum memiliki pengalaman. Tuh, dan ketika aku udah berada di perusahaan tersebut,
baru keluarlah kata-kata, oh bener ya ternyata perusahaan ini bener-bener butuh pekerja atau karyawan gitu, dan clear semuanya, main bersih. Berarti dalam hal ini ya sekian banyak orang perusahaan yang di luar sana pun yang um, melakukan ya, hal-hal yang kita sebutkan tadi, tapi ternyata banyak juga yang masih bermain bersih. Lalu menurut Dina sendiri, ya sebagai orang awam, ya orang yang masih kelas graduate yang mungkin di luar sana banyak banget ya. Uh, terus bagaimana nih terkait dengan pemilihan perusahaan-perusahaan yang benar-benar bersih sehingga mereka tidak menjadi korban trust issue kayak kita. Oke, gitu ya Mister ya. Sebenarnya kalau aku pribadi ya Mister ya, sebagai fresh graduate itu tidak milih suatu pekerjaan yang apalagi melihat dulu ini rekrutmen bersih atau tidak. Karena kemarin tujuannya adalah perusahaan manapun aku apply, yang penting aku dapat kerja gitu. Terus kita juga nggak bisa mendeteksi bahwa perusahaan ini apakah rekrutmennya bersih atau tidak. Itu susah Mister, kecuali kita punya kita tahu bumbu dapurnya suatu perusahaan tersebut, kita punya orang dalam, bahkan atasan keluarga kita adalah atasan tersebut gitu, kita tahu bumbu-bumbunya gitu loh. Kalau kita cuma manusia biasa yang berusaha masuk dalam perusahaan tersebut, kita nggak bisa mendeteksi apakah perusahaan ini rekrutmennya itu bersih atau tidak, kecuali ada kebocoran data misalkan gitu Mister. Berarti dalam ini agak sulit ya untuk membuat apa tuh mencari tahu terkait dengan rekrutmen yang bersih atau enggak gitu ya kayak dengan ini. Tapi Yang Mister, penting terus satu berusaha. ya, satu ya Mister, dalam dunia kerja itu ya, kita kembali lagi ke privilege gender ya. Kadang perempuan itu memiliki space yang kurang untuk bersuara. Nah, kalau kita bahas privilege gender, kita itu bisa linier dengan pembahasan kebebasan dalam berpikir juga, bahwa katanya laki-laki dalam dunia kerja lebih banyak memiliki potensi, laki-laki dalam dunia kerja lebih kuat, laki-laki dalam dunia kerja lebih dipromosikan untuk jabatan tinggi misalkan. Nah, perempuan yang seharusnya juga memiliki hak yang sama, perempuan yang harusnya juga memiliki kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menyuarakan hal apapun dalam dunia kerja, itu memiliki gap-gap misal menurut aku di satu perusahaan, nggak hanya di perusahaan A aja, tapi di beberapa perusahaan, bahwa perempuan itu terbilang atau dinilai sangat lemah dibandingkan dengan laki-laki di dunia kerja. Itulah privilege gender itu memiliki gap yang sangat wah. Oke. Tapi baru-baru ini ya saya pernah mendengarkan suatu cerita dari teman saya ya terkait dengan rekrutmen ini. Kadang kan ada rekrutmen yang dia khusus, misalnya kalau untuk perempuan aja gitu kayak enggak laki-laki nggak mungkin bisa apply karena dari awal pun kriterianya adalah udah membutuhkan perempuan ini. Tapi ya setelah rekrutmennya berlangsung bla 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 tiba-tiba gini hasilnya adalah mengejutkan, yang keterima adalah laki-laki. Oke, yang diterima laki-laki. Nah di situ saya pribadi mendengarkan fenomena ini seperti, hah, ini kok bisa jadi seperti ini? Kan dari awal pun, ya, dari awal pun dia bilang ini rekrutmennya hanya untuk cewek, otomatis yang perempuan itu daftar semua, gitu. Dan perempuan yang mendaftar. Tapi kenapa di bagian akhir malah keterima laki-laki? Ini sebenarnya jelas bahwasanya permainannya adalah mereka alasannya adalah ya udah karena nggak ada yang qualified perempuan yang melamar tadi, semua perempuan yang melamar begitu, dan dia milih laki-laki. Pertanyaan saya, laki-laki bodoh yang mana yang mau melamar pekerjaan yang jelas-jelas kriterianya adalah wanita? Itu yang terjadi. Sebenarnya tergantung sudut pandang kita menilai hal tersebut misalnya, karena ada beberapa perusahaan yang memang benar-benar membutuhkannya perempuan untuk pekerjaan yang emang seharusnya dikerjakan oleh perempuan gitu. Tetapi karena mungkin ya tanda kutip perusahaan itu benar-benar sedang membutuhkan orang banget nih gitu. Gimana ya? Gini, perempuan biasanya mendefinisikan pekerjaan itu lebih mudah daripada laki-laki. Kalau memang pekerjaan perempuan ini tidak ada yang mengisi,
padahal yang dibutuhkan adalah perempuan, berarti otomatis laki-laki ini otomatis bisa mengerjakan pekerjaan dari perempuan sendiri itu. Bahkan laki-laki ini tidak malu untuk mendaftar posisi yang membutuhkan perempuan itu gitu. Dan aku pernah, lagi-lagi aku ya, bukan rasis lagi, tapi ini hanya share pengalaman pada saat apply kerja di daerah Kalimantan waktu itu di suatu laboratorium, dan dia hanya membutuhkan laki-laki, atau bahkan aku lupa deh, tidak menuliskan gendernya kalau nggak salah tuh. Tapi pekerjaannya tuh yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki, yaitu sampling air laut kalau nggak salah air sungai, air laut gitu, pokoknya air pencemaran air gitu, kayak gitu. Nah kemudian dengan sadar diri aku daftar, karena prinsipnya kemarin adalah pekerjaan manapun mau yang dibutuhkan laki-laki atau perempuan aku daftar. Dan kebenarannya pada saat interview tersisa 2 orang, aku dan 1 laki-laki yang kebetulan kakak tingkatku sendiri. Udah sampai tahap akhir, ternyata dari pusat bicara, dari HR-nya juga bicara bahwa kita membutuhkan laki-laki. Dan disitu aku compare dong, aku make sure apa benar pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan kalaupun sekalinya aku pribadi ya harus pergi sampling ke daerah pedalaman gitu, aku siap gitu kalau aku pribadi ya. Tapi dari perusahaan, karena dia tidak menuliskan gender di rekrutmennya, mereka malah memilih laki-laki ini gitu. Dan ya udah ketebak gitu loh. Gitu. Berarti dari awal pun kesalahan dari rekruternya, kenapa tidak menyentuhkan kalau dia lagi prefernya mencari laki-laki. Betul, Mister, betul. Juga saya setuju sih dengan pernyataan yang ada di kolom komentar, anak SD nggak cukup umur 2 bulan nggak diterima di sekolah. Ya, anak presiden nggak cukup umur tapi undang-undang yang diubah. Ini setuju banget sih. Sama kayak orang luar sana, koruptor 271 triliun itu nggak dipenjarakan semaksimal mungkin. Sama kayak nenek-nenek yang mencuri singkong tapi masuk penjara hampir 2 bulan sampai 3 bulan. It's not nice. Jadi dari privilege ya. Kalau kita bisa bicara privilege itu, kita bicara juga privilege tentang hak istimewa dari seorang wanita gitu. Nah dari seorang wanita pun terkadang ya itu cukup kurang hak privilege-nya. Kenapa? Karena seharusnya bisa dikerjakan oleh perempuan, tapi karena kebutuhan tenaga kerjanya banyaknya laki-laki malah dikerjakan sama laki-laki. Bahkan sebaliknya. Nah kan tadi udah dapat pandangan juga sebagian dari Dina ya, bahwasanya terkait dengan privilege perempuan juga sangat kurang gitu. Tapi sebenarnya apakah ada batasan privilege perempuan dan laki-laki menurut pandangan Dina itu? Sebenarnya tidak ada batasan, bahwa semua itu menurut aku setara, Mister. Selagi perempuan masih bisa mengerjakan apapun pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki, tidak ada yang salah. Sayangnya di masyarakat sosial kita kali ini adalah selalu beda-bedakan, oh ini emang untuk laki-laki, oh ini emang untuk perempuan gitu. Itu adalah gap yang ada di sosial kita saat ini. Berarti lebih ke gap sosialnya ya. Sebenarnya kalau mau bahas privilege itu luas banget kan ya, Mister, ya. Ada privilege gender, ekonomi, ada privilege ras juga. Termasuk juga tadi ya privilege ekonomi ya. Sekarang semuanya itu bisa mulus dengan uang ya. Bisa mulus dengan uang semuanya. Kayak sekarang rekruter lah juga ya. Termasuk juga proses perekrutmenan satu-satu ya terkait dengan misalnya suatu perusahaan ya tiba-tiba merekrut ada membuat sebuah program rekrutmen gitu ya, mau nggak mau ada yang sistem orang dalam yang masuk. Bahkan kita langsung jor-joran aja pun sebenarnya di proses rekrutmen yang benar-benar tidak ada di proses rekrutmen polisi, TNI dan sebagainya, pasti mereka main di belakang ya. Jadi privilege money apapun ya terkait dengan uang itu kayaknya kita bisa bilang ya itu lebih besar dari privilege apapun sekarang. Ya betul. Uang itu nggak ada saudaranya. 2 juga di atas apapun. Karena realistisnya adalah kehidupan kita adalah membutuhkan uang. Mau itu dalam pendidikan,
mau itu dalam pekerjaan, dalam pertemanan pun rata-rata harus apa ya, uang itu menjadi gap yang utama gitu, yang paling tertinggi kastanya gitu, Mister. Ini pertanyaannya apa? Mister November kodamnya apa? Oh, kalau orang lahir di bulan November itu kodamnya cacing Jepang. Cacing Jepang. Nanya cek kodam, ya bener juga sih, kenapa itu langsung cek kodam ya? Apalagi lagi semua. Oke, alhamdulillah semoga dari semua ya kita pembahasnya ya. Terkait dengan hak istimewa itu sendiri. Oke, menurut Dina, selain dari hak istimewa keluarga, kemudian istimewa dari seorang gender ya, kemudian ekonomi, hal itu semua itu sebenarnya bisa ditangani dengan apa sih? Dengan cara kita untuk mensyukuri diri kita sendiri, Mister. Misalkan ada yang namanya privilege race. Setiap orang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Misalkan si A dari negara B, kemudian memiliki warna kulit yang mungkin gelap, lebih gelap gitu. Kemudian si B berasal dari negara C yang kebetulan mempunyai warna kulit yang lebih putih gitu. Dan sebagian mereka ini yang berkulit putih akan dilayani oleh masyarakat secara berbeda dari orang yang pertama tadi gitu loh. Nah, tapi mungkin gitu, karena mungkin ya contohnya di Indonesia sendiri deh. Aku dengan perempuan lain, misalkan perempuan lain mungkin kulitnya lebih putih dari aku, dan aku menyadari bahwa aku kulitnya kurang cerah atau kurang putih daripada temanku ini gitu. Berarti aku sadar bahwa aku tidak memiliki privilege dalam ras tersebut, dalam warna kulit tersebut gitu loh. Tapi aku bisa menyebut privilege itu gitu. Aku bisa menyebut dengan cara mungkin satu, aku perawatan dan sebagainya gitu. Oke, berarti kalau belum punya privilege harus nyari privilege lebih lagi. Kalau belum parasnya menarik, jadi menarikin semenarik mungkin ya. Ya, Iya, itu jadi sih konteksnya. poinnya adalah cara kita mensyukuri diri kita sendiri sih, Mister. Terus berpikiran terbuka bagaimana cara kita menjemput privilege yang ingin kita tuju gitu. Oke, baik. Ini ada dari Bang Ilham juga katanya. Mau kerja buat nyari uang, malah seluruh keluarin uang. Setuju banget ini. Ya, nggak muluk-muluk kalau bahas kayak ginian ya. Bahkan ya, dalam tanda kutip seleksi P bintang S ya, P bintang S pun sebenarnya itu banyak banget main juga kan, sehingga mereka berani nih ngeluarin uang banyak hal, ratusan juta gitu ya, untuk masuk ke sana, dimana nantinya dia keterima di sana, terus nanti bisa dapetin keuntungan lebih dari yang ia keluarkan. Setuju banget terkait dengan hal itu ya. Mau rekrutmen apapun yang dalam rekrutmen yang besar ya, privilege uang mendominasi ya. Justru orang-orang yang kasihan adalah orang-orang yang punya potensi di luar sana tapi punya kendala di keuangan itu sih. Di keuangan. Dan di keuangan gitu. ya, karena bahas privilege ini sendiri ya, saya pernah baca artikel bahwasanya orang-orang ya, mohon maaf, di luar sana itu lebih banyak yang pindah negara daripada di Indonesia karena merasa dia tidak dihargai di negara sendiri. Walau iya dia terbatas dalam ekonomi, tapi dia bagus dalam kemampuan, baik itu logikanya ya, kemampuan kerjanya dan sebagainya, dan akhirnya dia memilih di negara. Hal itu yang justru menurut saya merugikan Indonesia. Gimana sih Kadang pandangan? kadang seseorang yang sudah memiliki kemampuan yang cukup, otak yang cerdas ya, contohnya gitu, dia tetap aja kalah sama orang yang mungkin memiliki referensi dari perusahaan tersebut gitu, dan akhirnya si A ini lebih milih untuk move ke negara lain gitu, untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan gitu, karena nggak banyak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sendiri menggaji suatu karyawannya itu tidak memanusiakan manusia, bahkan memperlakukan karyawannya juga masih banyak yang tidak memanusiakan manusia gitu. Misal mungkin alasan mereka memilih untuk move itu seperti itu juga. Baik, kita bicara hak istimewa dari sisi general ya, terkait dengan privilege itu sendiri ya. Kita lagi-lagi terkait dengan privilege ini sendiri ya, hal apa yang sebenarnya selama ini paling menyentuh bagi Dina
dan bisa diceritain pengalamannya, atau kalau mau disimpan atau diinisialkan X dan Y boleh. Mungkin dalam privilege ekonomi kali ya Mister ya. Dalam privilege ekonomi sendiri, pada saat duduk di bangku sekolah SMA lah ya, SMA. Aku sekolah di Kabupaten Tangerang di salah satu SMA negeri, dan kebetulan waktu ingin memasuki perguruan tinggi negeri itu aku tidak mengikuti program bimbel seperti layaknya teman-temanku sendiri. Nah, mulai dari situ aja aku bisa paham gitu. Oh, temanku ini punya privilege bahwa orang tuanya misalkan nih punya biaya yang lebih untuk memberikan dia kursus gitu, mengkursuskan dia di satu bimbel yang ternama gitu, untuk harapannya adalah masuk ke perguruan tinggi yang ternama juga gitu loh. Dari situ aku paham, mungkin aku tidak memiliki privilege dari itu, tapi aku bisa menjemput apa yang aku inginkan dengan cara aku memiliki privilege dengan membeli suatu buku untuk belajar mandiri. Aku beli buku aja untuk SBMPTN zamanku dulu ada. Belum, kalau sekarang kan SNB, SN apa ya Mister ya? NBT. Ya, SNBT ya. Ya. Aku punya buku aja itu merupakan privilege untuk diri aku sendiri, karena tidak semua orang, tidak seluruh teman-teman aku bisa membeli dan memiliki buku untuk belajar SNBT atau SBMPTN zamanku dulu. Itu Mister yang sangat aku syukuri dalam privilege ekonomi gitu. Iya, benar sih. Kayak pernah baca mungkin terkait dengan pandangan privilege ya, secara luas oleh masyarakat Batak di suatu negara, mungkin di luar negeri kayak di Australia atau di Amerika, mungkin pernah Dina membaca terkait dengan hal itu. Mungkin oh di sana ternyata privilege yang dipahami oleh mereka itu seperti ini, bisa disebut. Sorry Mister, putus-putus, bisa diulang? Oke, sekarang udah jelas. Udah. Oke. Ini terkait dengan privilege dari perspektif suatu negara. Mungkin Dina pernah baca terkait dengan pandangan orang-orang di sana terkait dengan privilege itu seperti apa. Boleh negara Australia atau misalnya Thailand atau apa. Itu pernah baca? Kebetulan kalau dari luar negeri belum pernah baca Mister. Kalau dari Mister sendiri udah pernah baca? Kalau memang sudah belum sih. Boleh share ke aku pribadi juga nih Mister. Belum. Saya belum pernah menemukan pandangan terkait dengan privilege bagi mereka itu seperti apa. Karena kan menurut saya pribadi pun polemik yang mereka hadapi itu berbeda dengan polemik yang ada di negara kita. Itu beda. Jadi justru kita memahami lebih dalam di negara kita sendiri. Iya, oke. Benar-benar setuju. Tapi Mister, aku pernah sekilas baca, nggak benar-benar yang baca fokus dari awal sampai akhir, tapi benar-benar sekilas aja dari buku American Heritage Dictionary tahun 2004, dan dia tuh menjelaskan bahwa secara singkatnya adalah privilege didefinisikan sebagai suatu keuntungan khusus atau hak istimewa, dan bisa dibilang dari kekebalan, kemudian manfaat yang dirasakan oleh individu, ras, kasta tertentu. Dan dari situ aja kita udah bisa nge-highlight ya dari kutipan tersebut bahwa menggunakan kata-kata hak istimewa atau keuntungan yang dirasakan oleh individu tersebut itu jelas menurut aku pribadi tidak setiap orang memiliki itu gitu. Itu yang aku baca sekilas dari ya ada salah satu jurnal. Baik, menarik. Baik, kita ada di pengunjung ya, mungkin bisa di resume ataupun simpulkan dari Dina sendiri terkait dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan privilege, boleh, atau mungkin lebih ke sambutan terakhir ya, ya itulah. Oke. Kalau bahas tentang privilege ini emang bener-bener luas banget. Intinya kalau kalian jangan pernah merasa tidak percaya diri, jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa bahwa diri kalian tidak memiliki privilege, bahwa perlu kita ketahui sekali lagi, setiap masing-masing individu ini memiliki privilege. Melihat diri kita, mensyukuri diri kita sendiri, bahwa apa yang Tuhan kasih itu porsinya beda-beda.
porsi privilege kita dengan orang lain itu berbeda. Tapi kalau kita sudah lahir ke dunia, bahwa roh kita yang masih ada di kandungan ini sudah di measure sama pencipta kita, bahwa kita mempunyai kehidupan yang akhirnya nanti bahagia, sehingga kita memilih untuk terlahir ke dunia. Jadi jangan pernah merasa tidak percaya diri, tidak mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kita, bahwa ya kembali lagi tadi, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, privilege-nya masing-masing, dan porsinya masing-masing itu, Mister. Sedikit menjawab pertanyaan dari kolom komentar, apakah politik dinasti juga termasuk privilege? Termasuk ya? Iya, termasuk. Ya, tadi kita ada pernah bahas politik dinasti sebelumnya. Kita bahas tentang patriarki kekeluargaan di dalam sebuah rekrutmen perusahaan. Baik, terima kasih Din. Sumpah di diskusinya itu benar-benar bikin mikir dua kali ya. Karena kita kalau terima kasih banyak juga itu tuh cakupannya luas, dan itu hal yang sering kita alami tiap hari, baik itu dalam sebuah perusahaan, nebeng teman misalnya, atau privilege mendapatkan suatu makanan dan sebagainya ya, dan lain-lain. Itu juga termasuk polemik yang biasanya kita temui di lingkungan sekitar kita. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapin ya buat menjadi lawan bicara dalam diskusi pada minggu ini, dan semoga kita ditemukan lagi di next meeting ya, dengan topik yang pastinya berbeda ya, dengan topik hari ini, sehingga nanti bisa menambah hasanah dari yang nonton dan juga yang bakalan nonton videonya setelah live ini berakhir. Oke, sampai jumpa lagi Dina, ditunggu sharing-sharing tentang kuliahnya ya. Semoga lancar. Oke, Mister terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Ya. Satu lagi bisa, nanti kalau misalkan memang ada ilmu yang bisa kalian petik, kalian ambil yang baiknya saja, yang mungkin kurang jelas atau kurang baik menurut kalian dari pengucapan kata, ya abaikan aja gitu. Ya, kita sekali lagi kita berdua mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada yang menyinggung suatu oknum atau apa ya. Ini kita bicara terbuka aja apa yang terjadi di lapangan, dan mohon maaf juga kalau banyak kata yang salah ya. Monggo di komen kalau misalnya ngerasa ada pendapat kita yang belum tepat. Pertanyaanku udah dijawab belum? Udah Pak Bos. Jadi kita udah ngebahas itu di menit keberapa tadi? Politik dinasti. Iya, di awal tadi. Ya di awal itu. Itu di pertanyaan seru sih bahasnya. Oke, baik. Din, saya tutup dulu ya. Mister, ya.